bilangan yang hasil kalinya minus 24. Misalkan ada 1 dan minus 24, ada 2 dan minus 12, ada 3 dan minus 8, ada Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai dan kita bahas dua soal ya. Oke, langsung saja kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini ada dua bentuk persamaan kuadrat ya, di mana kalau bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di sini A-nya tidak sama dengan 1. Nah, kemarin sudah kita bahas dengan A sama dengan 1, sekarang kita akan membahas dengan A-nya, nilai A itu tidak sama dengan 1. Nah, kalau kita menemui model soal seperti ini ya, maka langkah pertama coba kita cari rumus dasarnya. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu bisa dijabarkan atau difaktorial itu menjadi 1/A ya. Di sini AX plus B dikali AX plus Q ya. Berarti kuncinya di sini tergantung pada A-nya ya. Berarti kalau A-nya 3, berarti nanti kita tulis 3. Oke, sekarang dengan syarat apa? Untuk mencari P dan Q-nya, syaratnya adalah kalau dijumlahkan itu sama dengan B, ya, P-nya. Kemudian kalau dikalikan itu sama dengan perkalian antara A dan C. Oke ya, nah dasar ini harus kalian pegang ya untuk rumus dasar ini. Sekarang coba kita terapkan. Sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 1 dulu ya. Di sini ada 2x kuadrat plus 11x dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, di sini A-nya sama dengan 2 ya. Kemudian B-nya 11, C-nya sama dengan minus 6. Nah, langkah pertama, berhubung A-nya itu sama dengan 2, berarti kita bentuk seperti ini ya. Berarti setengah ya, dikalikan 2x, nanti plus P-nya berapa kita belum tahu. Dikalikan 2x plus Q, dan Q-nya kita juga belum tahu ya. Nah, nanti kita cari P dan Q-nya. Oke, dengan syarat apa? Kalau dijumlahkan tadi P ditambah Q itu sama dengan B. Berarti kalau ini dijumlahkan, P ditambah Q sama dengan 11. Kalau dikalikan, itu perkalian antara A dan C. Di sini A-nya 2, C-nya sama dengan minus 6 ya. Maka perkaliannya adalah minus 12. Nah, jadi syaratnya kalau kita mencari nilai P dan Q itu, kalau dijumlahkan 11, kalau dikalikan minus 12. Oke, sekarang kita cari nilai P dan Q yang mungkin ya. Langkah pertama kita cari P dan Q, kalau dikalikan itu hasilnya adalah minus 12. Misalnya 1 dan berapa? Minus 12. Kemudian 2 dan minus 6. 3 dan minus 4. Kemudian kita balik, minus 1 dan 12 ya. Kemudian minus 2 dan 6 dan minus 3 dan 4. Oke, di sini kalau kita cari pasangan bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya 11. Di sini misalkan 1 ditambah minus 12 itu kan minus 11 ya. Kalau 2 ditambah minus 6 itu minus 4. Kalau 3 ditambah minus 4 itu minus 1 ya. Kalau min 1 ditambah 12 itu kan 11. Min 2 ditambah 6 itu 4. Min 3 ditambah 4 itu 1. Berarti yang dicari kalau hasilnya 11 berarti min 1 dan 12. Ya. Nah, sekarang kita masukkan min 1 dan 12 ke sini ya. Ini min 1, di sini 12-nya di sini ya. Oke, sehingga 2x dikurangi 1 dikali 2x plus 12 sama dengan 0. Langkah berikutnya coba ini ada 2x plus 12, kita gunakan sifat distributif. Di sini 2-nya kita keluarkan sehingga menjadi 2 dikali x plus 6. Sehingga menjadi setengah dikali 2x dikurangi 1 dikalikan 2 dikalikan x plus 6 sama dengan 0. Oke. Nah, berikutnya coba kita di sini ada setengah dikali 2. Ini bisa kita coret ya. Setengah dengan 2 itu kan 1. Maka perkaliannya tinggal 2x dikurangi 1 dikali x plus 6 sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang coba kita cari akar-akarnya ya. Di sini ada 2x dikurangi 1 dan x ditambah 6 sama dengan 0. Untuk 2x dikurangi 1 berarti kita cari nilai x-nya, 2x dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Maka x-nya itu sama dengan setengah. Kemudian untuk x plus 6 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan minus 6. Nah, jadi kita peroleh penyelesaian dari akar-akar atau akar-akar persamaan dari 2x kuadrat plus 11x dikurangi 6 sama dengan 0 adalah setengah atau minus 6. Oke ya, paham ya untuk ini ya. Nah, sekarang langsung ke soal nomor 2 agar kalian paham ya.
Di sini ada 2x kuadrat plus, 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Di sini kan syaratnya tadi sama ya. Kalau kita mencari P-nya itu, kalau dijumlahkan sama dengan B, kalau dikalikan hasilnya A kali C. Di sini kita punya 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 12, di mana A-nya sama dengan 2, B-nya minus 5, C-nya minus 12. Maka kita bentuk seperti ini, kita ubah bentuk menjadi setengah, dikali 2x plus berapa gitu ya. Dikalikan 2x plus atau minus berapa, dimana kita belum tahu. Nah, sekarang kita cari PG-nya dengan syarat apa tadi? Kalau dijumlahkan itu sama dengan B. Berarti kan di sini B-nya kan minus 5, maka P ditambah sama dengan minus 5. Kalau dikalikan itu 2 dikali minus 12 sama dengan minus 24. Angka berikutnya kita cari ya pasangan bilangan-bilangan yang hasil kalinya minus 24. Misalkan ada 1 dan minus 24. Ada 2 dan minus 12, ada 3 dan minus 8, ada 4 dan minus 6, ada minus 1 dan 24, minus 2 dan 12, minus 3 dan 8, ya. Kemudian minus 4 dan 6. Nah, setelah itu kita cari pasangan bilangan yang hasilnya, atau dijumlahkan itu hasilnya minus 5. Di sini kita cek satu persatu ya. 1 ditambah minus 24 itu kan minus 23 ya. 2 ditambah minus 12 itu minus 10. 3 ditambah minus 8 sama dengan minus 5, 4 ditambah minus 6 itu minus 2, minus 1 dan 24 plus 21, plus 23. Kemudian minus 2 dan 12 itu berapa? 10 ya. Kemudian minus 3 dan 8 itu 5. Nah, kita sudah menemukan 5 di sini. Minus 5, kita cari yang minus 5. Kemudian setelah kita menemukan yang minus 5 ini ya, 3 dan minus 8, itu kita masukkan di sini ya. Itu 3 dan minus 8 sini ya. Oke, selanjutnya kita gunakan sifat distributif. Di sini ada 2x dikurangi 8, kan bisa dikeluarkan 2-nya ya, sehingga menjadi setengah kali 2x plus 3 dikali 2, di sini kali x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, di sini ada setengah, ada 2. Ini kita coret aja ya. Biar hilang, biar ringkes, maka tinggal 2x plus 3 dikali x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mencari nilai x-nya. Kita cari satu persatu. Yang pertama 2x plus 3 sama dengan 0 dulu ya. Maka ketemu x sama dengan minus 3 per 2 ya. Kemudian yang satunya x dikurangi 4 sama dengan 0, maka ketemu x sama dengan 4. Nah, jadi dari sini maka kita peroleh akar-akar dari persamaan 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 12 sama dengan 0 adalah minus 3 per 2 atau 4. Oke ya, begitu sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.